Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan studi jurnal metode pencarian pada kecerdasan buatan. Di materi ini saya akan mencari dua jurnal yang tentang metode pencarian pada AI. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini algoritma pencarian AI search merupakan salah satu komponen dasar dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan, terutama pada graf, root, dan optimalisasi. Beberapa algoritma yang sering digunakan adalah Breadth First atau BFS, DFS, Generate and Test, Helsing, serta Greedy Best First Search. Pada penelitian terbaru tahun 2023 sampai 2025, algoritma pencarian semakin banyak digunakan untuk pemetaan rute, optimasi distribusi, serta navigasi. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap jurnal-jurnal yang membahas penerapan algoritma tersebut untuk memahami efektivitas, kelebihan, dan kekurangannya. Yang pertama ada metodologi. Yang pertama, studi literatur mengumpulkan jurnal tahun 2023 sampai 2025 yang berhubungan dengan algoritma pencarian terutama Helsing dan Greedy Best First Search. Yang kedua ada analisa algoritma, membandingkan cara kerja algoritma yang digunakan. Yang pertama assembling, itu local search menuju solusi terbaik berdasarkan peningkatan nilai fungsi heuristik. Kemudian ada Greedy BFS, ini mencari jalan tercepat menuju tujuan dengan memilih node berdasarkan nilai heuristik terkecil. Yang ketiga identifikasi penerapan, meninjau bagaimana kedua jurnal menetapkan algoritma, yaitu kasus distribusi atau Helsing dan kemudian kasus rute perjalanan antar kota Greedy BFS. Yang keempat, evaluasi hasilnya, menilai efektivitas algoritma berdasarkan kecepatan pencarian, kualitas solusi rute, efisiensi komputasi, kesesuaian dengan permasalahan. Yang pertama ada dari jurnal Helsing tahun 2024. Jurnal ini berjudul Sistem Pencarian Rute Terpendek Pendistribusian Produk pada tahun 2024, metode Helsing. Isi utamanya pada jurnal ini yaitu menggunakan algoritma Helsing untuk optimasi rute pengiriman. Kemudian fokus pada pencarian solusi lokal terbaik tanpa menelusuri seluruh graf. Setelah itu digunakan pada perusahaan distribusi untuk menentukan rute tercepat dan hasil menunjukkan peningkatan efisiensi waktu dan biaya distribusi. Yang kedua ada jurnal dari Greedy Best First Search tahun 2023. Itu judulnya Implementasi Greedy Best First Search untuk menentukan rute terpendek tahun 2023. Metode Greedy First Search. Isi utamanya menggunakan heuristik jarak terdekat ke tujuan untuk mempercepat rute. Studi kasusnya perjalanan dari Cilacap ke Yogyakarta, dan algoritma lebih cepat dibandingkan BFS atau DFS karena fokus pada kemungkinan terbaik. Dan ditemukan rute pengiriman dengan waktu komputasi lebih singkat. Kemudian perbandingan metode pencarian. BFS pasti menemukan solusi terpendek tapi lambat dan butuh memori besar. Kemudian DFS tidak menjamin solusi terpendek tetapi efisien pada memori. Kemudian Generate and Test mudah tapi tidak efisien untuk masalah besar. Setelah itu ada Helsing cepat tapi rawan lokal optimum. Setelah itu ada Greedy BFS, lebih cepat dari BFS, gunakan heuristik. Yaitu Greedy BFS itu dia menggunakan heuristik ya. Kemudian hasil pembahasannya, pada hasil pembahasan jurnal Helsing tahun 2024, temanya rute terpendek distribusi produk. Helsing digunakan untuk mencari rute terpendek berdasarkan kondisi graf. Algoritma melakukan perbaikan bertahap atau
incremental improvement menuju solusi lokal terbaik. Kelebihannya cepat, sederhana, cocok untuk optimasi lokal. Kekurangannya bisa terjebak lokal optimum, tidak menjamin solusi global terbaik, dan hasilnya rute lebih efisien sehingga biaya waktu pendistribusian menurun. Kemudian yang kedua ada jurnal Grady lagi tahun 2023. Temanya ini menentukan rute tercepat dari Cilacap ke Yogyakarta. Algoritma memilih node dengan heuristik terdekat ke tujuan. Terus ini dia lebih terarah dibandingkan BFS dan lebih cepat karena tidak menelusuri seluruh cabang graf. Kelebihannya pencarian cepat, efisien, dan fokus pada tujuan. Kekurangannya tidak selalu memberikan rute terpendek karena hanya memakai heuristik. Hasilnya rute optimal ditemukan dengan waktu proses yang sangat cepat. Kemudian perbedaan dari jurnal Grady dan jurnal Hill. Pada jurnal Grady ini bekerja dengan cara meningkatkan solusi bertahap dari satu titik awal ke titik yang dianggap lebih baik. Algoritma ini hanya melihat lingkungan terdekat neckboard untuk menentukan langkah berikutnya. Kemudian perbedaannya dengan jurnal Hill Sampling tahun 2024 menggunakan nilai heuristik untuk memperkirakan seberapa dekat suatu node dengan tujuan. Algoritma ini tidak hanya melihat perubahan lokal tetapi langsung mengejar jalur yang tampak menjanjikan untuk menuju pada tujuannya. Oke, kesimpulan pada penjelasan ini, dari analisis dua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma pencarian memiliki peran penting dalam pemecahan masalah rute optimisasi. Jurnal pertama membahas Hill Sampling yang cocok untuk optimasi lokal, sedangkan jurnal kedua menekan Grady Base First yang digunakan lebih cepat terarah dengan menggunakan heuristik. Pada jurnal kedua, yaitu algoritma memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan permasalahan. Hill Sampling lebih tepat untuk optimasi distribusi, sementara Grady BFS lebih cocok untuk pencarian rute cepat dengan tujuan spesifik. Oke, mungkin penjelasan tentang dua metode jurnal ini pada pencarian kecerdasan buatan mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.